Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya, rekan-rekan Kopi Bangga, sahabat Bawaslu. Pada kesempatan kali ini kita ini cukup luar biasa ini karena masuk ke episode yang ke-100. Nah, pada kali ini kita mengangkat tema terkait dengan giat-giat di masa non tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, di sini sudah ada Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Pak Misret. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Puja. Sehat, Pak Ketua? Alhamdulillah. Sehat, waras bergas. Alhamdulillah. Kalau Pak Ketua udah bilang sehat, waras bergas itu saya jadi ingat tulisannya Pak Ketua kemarin, Pak Ketua. Pas Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi itu bikin tulisan, bikin buku judulnya Kronik Pengawasan Pilkada 2024. Ini Pak Ketua itu ngangkat tema 4 kali di demo Bawaslu tetap ngegel-egel. Ini keren banget Pak Ketua. Itu ceritanya gimana Pak? Sebelum nanti kita akan bicara soal masalah giat itu Pak. Ya, oke. Selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Oke, terkait dengan judul buku dan film ya, seperti itu. Iya, kemarin di ketua-ketua kabupaten kota se-Jawa Tengah diminta untuk menyiapkan bahan-bahan. Istilahnya kejadian-kejadian khusus sebenarnya yang menarik selama tahapan pemilihan serentak kemarin, mulai dari pemutakhiran data pemilih dan seterusnya sampai itu ada yang momen-momen cukup menarik atau dianggap istilahnya menjadi trending topik untuk disiapkan. Nah, kebetulan Purbalingga itu mengalami insiden ya Pak? Iya, insiden yang tanpa kita duga sebelumnya, tanpa kita prediksi. Artinya ya ada tapi tidak sampai 4 kali lah gitu. Nah, itu pas itu kita Purbalingga mengasih kejadian di demo itu terus saya mengedepankan bahasa lokal Banyumasan gitu kan, karena memang sudah dibikin identik dengan wilayah gitu, bahasanya jangan umum gitu. Jadi akhirnya saya ngegel-egel gitu kan, artinya kan waktu itu teman-teman tim tim editor, tim yang perumus ya, kabupaten kota yang ditunjuk kan juga nanya ngegel-egel itu apa? Nah itu saya juga tertarik gitu Pak. Ya, ngegel-egel itu sebenarnya itu kan bahasa Banyumasan ya, bahasa Banyumasan artinya ketika orang sudah dihajar habis-habisan itu masih bisa berdiri tegak, masih bisa artinya memberikan istilahnya kalau dalam pertempuran masih bisa memberikan perlawanan gitu. Intinya masih memberikan pelayanan yang prima ke masyarakat ya Pak ya. Artinya ke situ aja. Iya. Walaupun kita digempur sana sini, ketika ada masyarakat yang lapor, ada penanganan pelanggaran yang harus kita tangani, kita tetap fight untuk menyelesaikan, menuntaskan laporan dan juga penanganan pelanggaran yang sedang kita lakukan. Iya, gitu sahabat Bawaslu ya. Ini tadi Pak Ketua langsung bilang sehat waras bergas, itu langsung pikiran saya langsung kebawa ke ini tulisan Pak Ketua pas kemarin kebetulan dapat bukunya jadi sekalian baca. Ini Pak Ketua keren sekali nih judulnya, soalnya memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang seksi di Purbalingga, peristiwa yang luar biasa ya dalam konteks pelaksanaan pilkada, tetapi juga dikemas dengan kondisi lokal, maksudnya dengan bahasa lokal dengan itu ya. Oke, sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita kita membahas terkait dengan giat-giat di masa non tahapan pemilu dan pemilihan, karena saya yakin Pak Ketua masyarakat itu sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun pasti akan berpikir lah pemilunya udah selesai, Bawaslu ngapain kan seperti itu kan lah. Makanya kan ini Kopi Bangga kali ini di episode yang 100 juga ini sangat spesial tentunya ya. Jadi nanti kita diskusi Pak Ketua terkait dengan
apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu selama masa non tahapan. Karena kan kalau tahapan sudah jelas ya Pak, sibuknya ini lah, ini kita harus kasih tahu nih bahwa sahabat Bawaslu kalau misalkan non tahapan pun kita tetap sibuk dan tetap sibuk banget lah. Ya ini ya Pak, mungkin untuk permulaan ya Pak, apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga selama non tahapan ini? Baik, gini sahabat semua, memang betul tadi Pak yang disampaikan Mas Puja terkait istilahnya caption dari masyarakat. Iya. Jadi sebelum saya jawab lebih lanjut, mungkin saya ada cerita sedikit. Ada teman ketua Bawaslu Kabupaten Kota itu cerita gini. Ketika masih pagi-pagi, masih di teras rumah, masih ngopi, masih utut gitu. Sama masyarakat yang biasa sehari-hari itu dari ini nyantai gitu Pak, aduh beliau itu merasa aduh kayak kesindir gitu. Padahal pas tahapan kita berangkat nggak kelihatan, pulang pun nggak kelihatan ya Pak Ketua. Kesindir, wah ini bahwa teman saya itu cepet-cepet bergegas rapi-rapi karena kantor. Jadi gini, sahabat semua, jadi terkait dengan tugas-tugas Bawaslu di masa non tahapan, memang kalau mengacu regulasi yang ada ataupun di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu jelas sekali ada yang namanya pengawasan netralitas ASN. Oke, berarti terkait dengan netralitas itu nggak hanya pada saat proses pilkada saja ya Pak, ataupun pemilu saja ya? Iya, jadi untuk pengawasan netralitas ASN itu tidak terbatas atau waktunya ditentukan pada masa tahapan pemilu atau pilkada. Itu pun menjadi tugas Bawaslu, salah satunya pengawasan ASN itu ketika di luar tahapan. Contoh konkretnya gini, kan ada partai-partai politik. Oh iya. Nah, biasanya partai-partai politik itu pun ada kegiatan-kegiatan di luar tahapan. Salah satunya musja kalau tinggal di kabupaten kota, musyawarah wilayah ataupun musnas dengan enggak. Itu juga menjadi objek pengawasan kita. Gitu. Kalau nantinya ada oknum-oknum ataupun personil ASN yang terlibat dalam kegiatan itu yang di luar sebagai tanggung jawab menyangkut pekerjaan, kan ada yang ASN yang ketika ada kegiatan partai politik mau tidak mau hadir. Dalam hal ini kalau di kita di Kabupaten Purbalingga itu Kesbangpol. Personil Kesbangpol itu otomatis bukan berarti mereka tidak netral ketika hadir aja. Kan itu tugas dan fungsi. Tupoksi ya. Tupoksi yang melekat pada teman-teman Kesbangpol ini lain cerita. Tapi yang di luar teman-teman Kesbangpol ketika ada kegiatan partai politik di luar tahapan, dalam ini contoh yang musyawarah daerah ya atau wilayah atau masih itu terlibat ya, itu menjadi masalah ya. Objek pengawasan kita. Itu yang satu. Yang kedua terkait dengan namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Itu pun menjadi tugas ataupun kewajiban kita dalam melakukan tugas-tugas yang diamanahkan undang-undang di luar tahapan pemilu ataupun pemilihan ataupun pilkada. Itu yang dua, yang secara eksternal ya. Eksternal yang harus kita sampaikan pada masyarakat. Di samping eksternal, ke internal lebih banyak lagi. Ternyata pasca pilkada 2024 kemarin, persepsi kita dari layar-layar kan, ternyata tugas-tugasnya itu begitu banyak sekali, bejibun sekali. Lebih-lebih yang harus kita sampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan pengelolaan data arsip. Arsip ya. Di mana sesuai dengan surat dari pimpinan Bawaslu RI bahwa pengelolaan arsip itu harus dicek ulang, didata ulang, dikasih kode ya. Kodean ulang mulai dari tahun pemilu 2000 bukan pemilu malah pilkada 2018. Pemilihan gubernur waktu itu. Pemilihan gubernur. Itu harus diulang. Ini yang juga menjadi
tanggung jawab kita harus kita selesaikan, kita tuntaskan, di mana kadang-kadang masyarakat itu belum menyadari atau bahkan belum tahu bahwa di internal kita setelah tahapan baik itu pemilu atau pilkada ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Salah satu ini pengelolaan arsip yang harus kita susun kembali, atur lagi sesuai dengan regulasi yang ada. Karena ternyata arsip pun punya istilahnya nilai penting ya. Iya Pak, betul. Nilai penting terutama bagi mungkin ini yang sering berkepentingan ini dari kalangan akademik. Ya baik itu dosen, mahasiswa, kaitannya dengan tugas-tugas penelitian. Itu pun harus kita makanya harus kita susun lagi biar tertata ketika ada masyarakat yang membutuhkan data-data tertentu, kita tidak harus bongkar yang sudah dimasukkan dalam pok arsip. Ya. Jadi kan intinya ini sahabat Bawaslu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, selama non tahapan pun kita banyak banget kerjaan lah, banyak banget, terutama terkait dengan kearsipan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Maka ternyata pun setelah masa tahapan selesai ada beberapa objek vital sebagai pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, yang pertama terkait dengan netralitas ASN. Ternyata ASN itu objek pengawasan yang melekat, entah pemilu ataupun pemilihan sudah selesai atau tidak, itu harus tetap menjadi objek pengawasan, karena kita memastikan tidak ada ASN yang dia ini ya melakukan politik secara praktis seperti itu. Terus praktis dan pragmatis. Oh, praktis dan pragmatis itu yang harus digarisbawahi ya Pak Ketua ya. Iya. Oke, sahabat Bawaslu, ini selain memang memiliki tugas pengawasan, terus penanganan pelanggaran, ternyata di Undang-Undang 7 tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Kota pun diberikan amanah untuk melakukan pendidikan pengawasan partisipatif. Betul, atau meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan ya Pak Ketua. Nah, ini apakah itu menjadi salah satu program dari Bawaslu atau menjadi giat-giat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga selama masa non tahapan itu Pak Ketua? Betul, ya. Sekali lagi mungkin saya tambahkan lagi, di samping tadi yang sudah saya sebutkan ya, tugas-tugas Bawaslu di luar tahapan ya, atau di masa non tahapan, di samping pengawasan netralitas ASN, pengawasan pemutahiran data pemilih, juga ada tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang, itu mengembangkan pengawasan partisipatif ya. Itu juga menjadi tugas Bawaslu lah. Ini di tengah-tengah zona efisiensi ya, ini kadang-kadang ya terus terang menjadi ya semacam tantangan ya, bukan kendala tapi tantangan. Bagaimana istilah pengembangan pengawasan partisipatif yang sudah pernah kita laksanakan, sudah kita giatkan sebelumnya. Dalam hal ini ada 2 model yang sudah pernah kita laksanakan, yaitu desa pengawasan partisipatif dan desa anti politik uang. Nah, ini kelanjutannya gimana ya? Apakah kita mau stop atau stagnan, kita diamkan, kita biarkan yang sudah kita bina, kita bentuk, atau mau kita kembangkan dan menambah desa ini? Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di tengah-tengah tadi yang saya sampaikan, zona efisiensi ya. Di satu sisi kita ada amanah undang-undang yang harus kita jalankan atau kita laksanakan, di satu sisi ada regulasi-regulasi yang menjadi hambatan makanya tapi hambatan itu menjadi tantangan kita. Nah, bagaimana caranya? Meskipun secara anggaran ya tidak ada berbasis anggaran, tapi tetap kita berupaya melakukan pendidikan ataupun pengembangan pengawasan partisipatif di masyarakat. Artinya mungkin yang sudah pernah kita bentuk desa pengawasan partisipatif dan anti politik uang, kita bina lagi, kita tambah mungkin wawasannya lagi, meskipun ya bentuknya lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala, sambil ya kita sifatnya silaturahim ya, silaturahim. Dan yang kedua yang kita lakukan seperti model sekarang ini, artinya
melalui sarana media sosial yang dipunyai oleh Bawaslu Purbalingga. Okay. Artinya itu biar jangkauannya lebih luas. Ya, jangkauannya lebih luas, terus kitanya juga bisa sambil tidak harus ke lapangan, tapi pesan tersampaikan. Iya, ya karena kan sekarang banyak masyarakat yang sudah sadar teknologi, artinya bisa menguasai ataupun mengoperasikan teknologi, bahasa kerennya gawai, ya. Itu kita manfaatkan itu. Jadi tidak ada halangan lah artinya gitu. Biarkan menjadi tantangan ya Pak. Betul. Dan tantangan itu akan kita hadapi sedemikian rupa ya Pak ya. Sampai pada tahap nanti masanya itu ini lagi. Iya. Saya kemarin ini Pak Ketua kembali membuka medsos Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Ini juga sahabat Bawaslu ya, jangan lupa untuk mengikuti media sosialnya Bawaslu karena setiap minggu kita update kegiatan seperti ini Kopi Bangga, dan kita setiap hari ada konten-konten yang kita up di Instagram. Jadi terkait dengan informasi kepemiluan, sahabat Bawaslu bisa mengakses ke media sosialnya Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Lah, kemarin jangan lupa follow dan subscribe. Oh iya, jangan lupa follow dan subscribe. Ben tambah gayeng ya Pak ya. Iya. Ya, kemarin kan saya ini Pak Ketua melihat kembali scroll media sosialnya Bawaslu. Iya. Ada konten yang menurut saya itu unik Pak Ketua dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yaitu terkait kegiatan Anjang Sana. Iya. Jadi itu Bawaslu Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 kalau nggak salah itu melakukan kegiatan Anjang Sana ke desa-desa binaan. Betul. Lah itu kita adakan semacam ini podcast, tapi tuan rumahnya desa yang pernah di launching seperti itu Pak Ketua. Iya. Itu gimana Pak? Maksudnya apakah mungkin itu bisa dilaksanakan lagi di non tahapan ini atau bagaimana Pak Ketua? Iya, itu tadi sepintas saya singgung di depan ya. Artinya itu model-modelnya kan baik kita turun langsung ataupun model seperti ini ya, artinya melalui kanal ataupun saluran media sosial. Lah Anjang Sana pun sebenarnya bisa kita lakukan di tengah-tengah non tahapan ini, artinya tahapan yang artinya mulai pengawasan belumnya bisa kita lakukan. Anjang Sana itu bisa kita bentuknya pembinaan ataupun nanti dalam rangka kita membentuk lagi yang desa-desa yang belum kita bentuk menjadi mitra untuk desa pengawasan partisipatif ataupun mitra desa anti politik uang. Artinya tinggal kitanya aja lah mau atau tidak, intinya itu. Iya. Insya Allah sih mau ya Pak. Iya. Ya biar kita nggak jenuh lah di dalam kantor aja. Ya karena kan memang itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Iya. Ini tadi saya juga di depan sedikit menarik Pak, karena kan mungkin sahabat Bawaslu ya, masyarakat secara umum itu mengetahuinya kegiatan tahapan pemilu itu hanya coblosan. Betul. Hanya pas pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu saja. Iya. Padahal kan ternyata proses ini kan terus berjalan. Betul. Baik dari kalau pertama berarti kan dari pendaftaran partai politik ataupun pendaftaran calon sampai titik di mana masyarakat itu menentukan pilihannya. Betul. Dan direkapitulasi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Nah, ternyata kan tadi Pak Ketua di depan sudah menyinggung ya. Di kegiatan non tahapan pun ini masih ada kegiatan pengawasan selain ASN itu kan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lah itu maksudnya gimana Pak Ketua? Apa bedanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dengan DPT yang sudah ditetapkan pada saat pilkada kemarin Pak Ketua? Betul, ya artinya gini. Kalau perintah undang-undangnya itu memang untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memang untuk pemilu ya, karena di undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Iya. Tapi pun tidak ada salahnya ketika itu nanti basicnya, karena data pemilih yang terakhir dimutakhirkan atau divalidkan adalah untuk tahun kemarin atau pemilihan sebelumnya kan tahun 2024, kebetulan kan pilkada. Betul. Mungkin artinya gini, kalau amanah undang-undang artinya apa? Data-data yang sudah valid itu biar pada saat pemilu berikutnya tidak harus
turun ke bawah lagi mengecek lagi lah. Tujuannya sebenarnya itu. Artinya apa? Tinggal nanti dalam pemeliharaan yang berkelanjutan itu tinggal dicek yang TMS ya, yang mungkin keluar masuk, fokusnya gitu. Jadi fokus, tidak harus kayak seperti masa sensus lah seperti itu. Jadi artinya dari data yang sudah ada tinggal dimonitoring. Dimonitoring melalui pengecekan atau pemeriksaannya tadi, terutama mungkin untuk wilayah Purbalingga, berarti kan penduduk yang meninggal, penduduk yang keluar dari Kabupaten Purbalingga atau pindah administrasi kependudukannya, ataupun penduduk yang masuk dari luar Purbalingga menjadi warga Purbalingga. Jadi sebenarnya lebih fokus ke situ. Tapi kalau pengalaman sudah malah ada dari istilahnya mitra penyelenggara dalam hal ini jajaran TNI Polri. Itu dulu untuk periode setelah pemilu 2019 itu secara berkala tiap bulan itu dari Kodim Purbalingga dan Polres Purbalingga memberikan data anggota-anggota yang pensiun. Berarti itu yang diupdate juga ya oleh KPU? Itu juga nanti diupdate. Itu diupdate yang pada saatnya nanti menjadi pemilih pemula. Gitu. Jadi salah satunya itu kenapa ada pemeliharaan ataupun pemutahiran data pemilih berkelanjutan, artinya melanjutkan dari DPT yang sebelumnya. Seperti itu. Oke Pak Ketua. Nah itu untuk dasar hukumnya bagaimana Pak Ketua? Ya kalau dasar hukum itu ada kalau di pemilu itu undang-undang pemilu itu ada di ini ya, undang-undang 7 undang nomor 7 tahun 2017, kalau tidak salah kutip ya, itu ada di pasal 102. 100. Iya, 102 dan juga di 104 Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu dasar hukumnya. Kalau untuk yang teknisnya itu sekarang mengacu pada PKPU nomor 1 tahun 2025. Ya untuk teknis pelaksanaannya. Tapi kalau saya baca-baca yang ini inti atau substansinya masih sama yang periode sebelumnya. Cuman beda tahun saja lah mungkin itu. Untuk bisa memberikan ini ya kepastian hukum ya dalam proses. Kepastian aja, biar artinya ketika teman-teman KPU melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu ada dasar hukum yang terbaru. Tapi kalau undang-undangnya masih sama. Masih sama, pakai Undang-Undang 7 2017. Hanya untuk terkait dengan teknis diatur secara spesifik di PKPU yang terbaru ya Pak, yang berkaitan dengan 1 tahun 2025. Nah, ini Pak, kenapa sih Pak pentingnya dilakukan pemutahiran data pemilih itu Pak? Iya. Kenapa harus dilakukan pemutahiran? Tadi seperti di awal saya sampaikan, kan setelah pemilu atau pemilihan terakhir kan dalam perjalanannya ke sini kan warga yang sudah tadinya sudah masuk dalam DPT itu kan mungkin ada mengalami status-status ya. Mungkin yang tadi contohnya anggota polisi atau TNI begitu masuk non tahapan atau di luar tahapan ini beliaunya purna. Nah, otomatis kan harus dimutakhirkan dimasukkan dalam kelompok pemilih pemula. Ya, karena baru artinya selama bertugas kan hak politiknya bukan dicabut, artinya disimpan dulu lah. Disimpan dulu. Ditabung ya Pak. Iya, disimpan dulu untuk tidak bisa digunakan. Begitu purna, lah ini kan menjadi warga sipil biasa. Nah itu salah satu itu. Yang kedua mungkin status tadi yang masih hidup menjadi almarhum. Itu kan harus diverifikasi betul-betul. Termasuk juga itu yang pindah domisili, baik masuk atau keluar. Itu tujuan utamanya itu. Kenapa harus dimutahiran? Karena biar nanti pada saat masuk pemilu berikutnya atau pemilihan berikutnya data-data itu benar-benar valid.
Tidak ada kegaduhan-kegaduhan selama ini yang kadang-kadang menjadi apa ya, pembicaraan di masyarakat kan kadang gini, orang sudah meninggal suruh datang ke TPS. Ya. Datanya masih muncul siapa ya? Iya, kan itu cerita, bukan hanya cerita tapi memang fakta ya. Ada berapa teman-teman dulu kabupaten kota yang pemilu 2019 harus verifikasi ke kuburan Untuk memastikan bahwa yang nama yang masuk di dalam DPT waktu itu udah meninggal. Kalau sekarang kan harus cukup dengan dibuktikan surat keterangan meninggal. Ya, salah satu tujuannya itu kenapa harus dimana, biar ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan data kependudukan. Jadi tidak ada nanti tuduhan-tuduhan baik ke penyelenggara, pemerintah yang isunya lah, oh datanya digandakan, datanya di apa itu? Ya salah satu kan untuk bukan sih mengcounter ya, artinya untuk memberi kepastian pada masyarakat bahwa ini loh data-data pemilih baik untuk pemilu atau pemilihan sebelum ini sudah dilakukan proses-proses namanya pemutakhiran. Ya gitu. Untuk akhirnya sekali lagi untuk memberi kepastian. Oke. Ya ini kan saya selama di Bawaslu itu akhirnya kan saya tahu proses dari pelaksanaan pemilu itu terutama terkait dengan DPT ya Pak. Itu ada proses coklit, ada proses pleno penetapan data pemilih dan rekapitulasi dan banyaklah tahapan pemutakhiran penetapan daftar pemilih tetap itu ternyata prosesnya panjang. Lah, apakah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini mekanismenya atau teknisnya hampir mirip dengan itu atau bagaimana Pak? Iya, kalau regulasinya belum berubah, pemutakhiran data pemilih ini akan berlangsung atau terus-menerus sampai dengan nanti masuk tahapan pemilu atau pemilihan berikutnya. Kalau karena ini dasar hukumnya Undang-Undang Pemilu, berarti sampai masuk tahap pemilu berikutnya. Yang akan datang itu akan ada proses berkala atau makanya disebut berkelanjutan karena artinya tidak selesai di satu titik sampai nanti masuk masa tahapan pemilu berikutnya. Ini proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tetap jalan, artinya secara berkala. Kalau di PKPU-nya kan minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali harus ada pleno. Iya, ini ada yang tambah atau yang kurang atau ada perubahan di elemen-elemen tertentu yang berubah. Itu 3 bulan. 3 bulan sekali. Iya, minimal itu 3 bulan sekali KPU kabupaten kota berkoordinasi. Dan melakukan salah satunya pleno itu. Berarti tidak ada proses coklit seperti tidak itu. Ada. Artinya emang tapi kalau dibutuhkan verfak ya itu tidak masalah. Tidak masalah. Iya, tapi istilahnya coklit yang harus ada petugas khusus itu tidak ada di tahapan pemutakhiran data. Jadi tidak ada petugas coklit. Nah, ini untuk kalau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kan berawal dari pemutakhiran, berarti kan ada data awal yang memang itu dimiliki oleh KPU. Betul. Dalam konteks ini data itu dari mana Pak Ketua? Iya, kalau di periode sebelumnya itu di pasca pemilu 2019 dulu itu kan datanya dari data DPT terakhir pemilu 2019. Tapi untuk yang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di periode sekarang ini, info dari teman-teman KPU itu justru nanti menyandingkan data terakhir milik KPU disandingkan dengan data dari Kemendagri. Jadi prosesnya seperti pada pemilu 2024 ini, artinya sinkronisasi. Sinkronisasi dengan data dari Kemendagri itu terkait dengan pencatatan kependudukan ya, pencatatan sipil dan data DPT yang dimiliki oleh KPU itu. Betul, dan infonya juga itu pakai data Sidalih. Sidalih. Iya. Basisnya kalau dari KPU-nya Sidalih, mungkin dari Kemendagri yang punyanya dari Ditjur Capil lah kayak gitu. Jadi gitu sahabat Bawaslu. Kan di non tahapan pun kita masih ada kegiatan yang memang harus diawasi. Walaupun kegiatan itu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh KPU, harus dilakukan oleh KPU, tapi Bawaslu juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga dalam konteks di wilayah Kabupaten Purbalingga. Nah, ini Pak, saya tertarik Pak. Kalau misalkan pemutakhiran data pemilih ini nanti
objek pengawasannya seperti apa dan proses pengawasannya seperti apa Pak Ketua? Ya, jadi objek pengawasannya itu data ya. Ya, memang, tapi kalau memang diperlukan ada versi ke bawah ya kita lakukan verifikasi. Jadi sekali lagi objeknya itu data. Tadi data yang nantinya dimutakhirkan oleh teman-teman KPU itu yang menjadi objek pemeriksaan atau pengawasan kita. Jadi kita pengawasannya masih berbasis data dulu. Kalau dalam nanti pencermatan atau pengawasan kita terhadap data yang sudah diberikan oleh KPU kita, kok ada hal-hal yang janggal ataupun istilahnya kok kayaknya kurang pas, ya mungkin sebelum kita bisa saja kita konfirmasi ke KPU, bisa juga kita langsung ke bawah verifikasi. Ya sama ketika masa tahapan lah, ketika ada hal-hal yang menurut kita itu kurang pas, ya kita lakukan verifikasi ke lapangan ataupun data yang tercantum, tapi kok ini meragukan bagi kita, seperti itu. Terus selama ini Pak, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga itu sudah sejauh mana Pak di wilayah Kabupaten Purbalingga ini? Ya, untuk info terakhir yang terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, memang teman-teman KPU pun dalam hal ini KPU Purbalingga ya masih menunggu data dari Kemendagri. Artinya untuk bentuk pengawasan ya untuk saat ini kita masih melakukan pengawasan ke teman-teman KPU, belum sampai ke data, ya sifatnya koordinasi ya, sambil menggali informasi-informasi untuk sampai objek data-data yang kita cermati atau kita awasi sampai saat ini belum ada karena masih menunggu data dari Kemendagri. Seperti itu. Berarti memang kita masih masih pemetaan dulu ya Betul, Pak, koordinasi dengan iya. KPU dan mungkin Iya. nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal nanti akan dilakukan penyelesaian seperti apa. Betul. Nah, Iya. dalam tahapan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini apa sih Pak isu-isu krusialnya Pak? Kalau saya sandingkan dengan misal daftar pemilih tetap itu kan misal ada yang tidak masuk ke DPT, kalau misalkan kampanye itu ada isu krusial money politik, netralitas ASN, netralitas kepala desa, pas pemungutan itu pemalsuan dokumen dan kawan-kawan, apakah di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada isu krusial Pak yang memang menjadi objek pengawasan Bawaslu nantinya? Ya, kalau isu krusialnya memang mungkin sama ya seperti pada masa tahapan, cuman karena ini di luar tahapan tidak menjadi menarik atau tidak seksi gitu ya. Betul, iya, karena ini di luar tahapan. Mungkin ya karena ya sama sebenarnya isunya sama lah ya. Intinya sudah memenuhi syarat belum terdaftar atau belum masuk daftar pemilih, ataupun yang sudah tidak memenuhi syarat tapi masih ada. Isunya kan itu, cuman itu. Makanya itu bahasanya pemutakhiran gitu. Dimutakhirkan. Artinya dari data yang ada nanti di input data yang baru gitu. Berarti kan hanya upgrade saja upgrade data. Iya, maksudnya biar nanti pada saat pemilu 2029 KPU itu sudah punya data yang memang itu bisa untuk menjadi acuan dalam dalam penyusunan DPT. Iya, seperti betul. itu. Iya. Ya artinya biar nanti permasalahan tidak numpuk-numpuk lah intinya. Ya karena kan kalau kita ini ya Pak berkaca pemilu ataupun pilkada itu kan selalu dalam konteks PHPU atau PHP itu sendiri di Mahkamah Konstitusi banyak sekali isu terkait dengan daftar pemilih tetap ini dibawa sampai ke MK dan menjadi pokok permohonan lah. Iya. Makanya sebenarnya kan terkait pemutaran data pemilih atau istilahnya data pemilih atau pemilu ini kan sebenarnya kan pentingnya itu dirasakan ketika di ending tahapan. Pada awal-awal masa proses kadang-kadang teman-teman penyelenggara teknis pun kurang perhatikan. Dan masyarakat pun kurang peduli Pak, kurang aware lah. Iya, kurang aware. Kadang belian apa pengawas iki. Itu. Padahal kan yang mengetahui secara
secara ini ya Pak, secara lingkup sempit ya dalam Iya. keluarga, misal katakanlah oh ternyata ibu saya belum masuk nih Nah, sebagai itu yang DPT, lebih tahu lebih detail itu anggota keluarga. anggota keluarga. Iya. Lah, itu kan seharusnya masyarakat juga harus lebih aware terkait dengan seluruh tahapan pemilu ataupun pemilihan, karena itu bagian dari demokrasi ya Pak. Betul. Amanah undang-undang, terus bentuk Iya. kedaulatan rakyat juga. Jadi masyarakat harus proaktif. Lah, ini nanti kita larinya ke apa ya itu? Partisipatif masyarakat. Lah, Pengawasan partisipatif iya, gitu ya Pak. pengawasan partisipatif masyarakat larinya ke kenapa harus ada? Kan sebenarnya ini yang menyangkut identitas ataupun hak, sebenarnya hak politik kan? Iya. Hak politik warga negara. Iya betul Pak. Kok sampai tidak bisa digunakan? Iya. Padahal kan saya sama Pak Ketua sama Pak, hak pilihnya sama. Iya lah, itu kok pada saatnya karena teknis administrasi kan banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya kan salah satunya kan karena alasan administrasinya tidak terpenuhi. Iya betul. Padahal secara real, secara fakta sudah memenuhi syarat. Iya. Nah, cuman karena ada hal-hal administrasi yang tidak terpenuhi, akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilih. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, salah satunya seperti ini media yang pada saat ini bisa kita gunakan untuk memberikan edukasi pemahaman bahwa hak politik warga negara itu sangat berarti. Kalau bahasa kerennya itu malah itu kan sebenarnya kehormatan dari negara untuk warga negara itu. Cuma kadang masyarakat belum menyadari. Ya. Ini adalah ikhtiar kita Pak Ketua. Iya. Ini saya kembali lagi ke DPT Pak. Nanti mungkin setelah ini saya akan ke pengawasan partisipatif lagi. Terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, apakah nanti ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan tahapan ini tidak ada dugaan pelanggaran Pak Ketua? Iya, tetap apapun kondisinya, meskipun ini bukan tahapan, tapi karena itu bagian tugas yang harus kita lakukan, hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis dalam hal ini KPU Purbalingga, kita pun tetap melakukan namanya pencegahan, baik itu lewat bentuk tertulis ataupun secara lisan. Ya. Salah satu yang kita lakukan kemarin kan dalam ketika koordinasi kan salah satu kan tetap pencegahan. Artinya unsur pencegahannya ada. Jangan sampai ketika dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini teman-teman KPU menyimpang dari regulasi-regulasi yang ada, baik Undang-Undang 7 2017 ataupun PKPU nomor 1 tahun 2025. Kita ingatkan itu regulasi gitu. Tetap ada namanya pencegahan. Kalau potensi pelanggaran ada nggak Pak ini Pak? Ya sebenarnya ada, tapi ya ketika mau diangkatnya nggak seksi lah. Beda pas kemarin ya. Iya, tetap kita lakukan pencegahan. Kita kedepankan pencegahan. Pencegahan, oke. Tetap sebenarnya kan kalau potensi kan semuanya berpotensi. Berpotensi. Seperti itu, ya, Pak. Cuma kan apa namanya dalam konteks pemutahiran data pemilih ini kan berkaitan dengan administratif ya Pak ya. Jadi potensi itu bisa diminimalisir melalui upaya-upaya pencegahan itu sendiri. Iya. Jadi begitu sahabat Bawaslu. Dengan penanganan pelanggaran lah. Ya. Ini saya kembali lagi Pak ke pengawasan partisipatif ini kan menurut saya cukup menarik gitu ya. Karena kan kalau kita melihat undang-undang dasar kan kedaulatan itu ada di rakyat ya Pak ya. Betul. Berarti terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan ini kan merupakan kegiatan yang memang itu bentuk dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Jangan sampai kan berarti kan kalau misalkan contoh tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kalau karena kesalahan administrasi atau kelalaian administrasi atau bahkan ada masyarakat yang tidak peduli dengan administrasi terkait dengan pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan, ada hak politik atau hak pilih yang hilang, ini kan disayangkan Pak Ketua. Berarti kan ini kan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan partisipasi masyarakat sebagai pengawas itu kan sama pentingnya ya Pak Ketua. Betul, iya. Nah, ini maksudnya jadi menurut Pak Ketua ini nanti gimana nih Pak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan itu sendiri Pak Ketua? Iya. Terkait dengan partisipasi masyarakat ya, Pak Ketua. Biar nanti nggak tumpang tindih dengan teman-teman teknis. Memang kalau kita Bawaslu dari sisi pengawas kan
untuk peningkatan pengawasan partisipatifnya kan memang masyarakat terlibat aktif ya dalam melakukan pengawasan. Tapi terkait dengan menggunakan hak politik, memang lebih tepatnya itu teman-teman KPU yang mengembangkan atau melakukan terkait dengan kehadiran atau partisipasi pemilih pada saat misalnya datang ke TPS pada saat nanti coblosan pada tahapan pemilu atau pemilihan. Tapi tidak kalah pentingnya kita sebagai sama penyelenggara juga mengingatkan, meskipun itu memang secara wewenang atau tugas dan lebih porsinya lebih banyak ke di KPU karena itu teknis partisipatif kehadiran, tapi toh tidak ada salahnya kita kembangkan juga dari sisi pengawasannya. Jadi kan kita istilahnya sekali kayuh 20 terlampaui terjangkau, artinya mengajak untuk sebagai pengawas partisipatif pada masyarakat ya juga hadir di pada saatnya nanti dihadir di TPS. Ya itu. Jadi ibarat dua mata koin ya, koin uang lah gitu. Jadi masyarakat kita libatkan di satu sisi sebagai pengawas partisipatif, satu sisi sebagai pengguna hak pilih atau hak politik lah kayak gitu. Jadi tadi itu sekali dayung 20 tercover gitu. Berarti entah itu pilkada, entah itu pemilu, berarti kan peran masyarakat itu sangat penting ya Pak. Betul, iya. Berarti kan pendidikan politik baik dari Bawaslu ataupun KPU itu saya rasa penting untuk dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul, itu sendiri Pak. Iya. Jangan sampai nanti pada saatnya pemilihan ataupun pemilu itu sendiri masyarakat bingung, maksudnya tadi apalagi kan kita ya Pak di Bawaslu itu banyak sekali regulasi teknis terkait dengan penanganan pelanggaran dan itu saya yakin tidak semua masyarakat itu mengetahui. Betul, iya. Jadi kan mungkin nanti Pak Ketua nih bisa memberikan penjelasan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan apa saja kewenangan dari Bawaslu. Tapi ya nanti episode selanjutnya ya Pak Ketua ya. Kalau di forum hari ini ya nanti episode berikutnya kehabisan materi. Nah, ini kita bikin sahabat Bawaslu penasaran Pak Ketua. Iya. Ini tadi sudah kita bahas ya sahabat Bawaslu terkait dengan apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan pemilu. Ternyata banyak sekali ya Pak ya. Baik itu di pekerjaan secara internal ataupun secara eksternal, bahkan kegiatan pengawasan pun tadi yang disampaikan Pak Ketua itu masih banyak sekali, dari pengawasan netralitas ASN, terus pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahkan kegiatan-kegiatan internal yang itu menjadi tugas fungsi kelembagaan dari Bawaslu itu sendiri. Nah, sudah banyak tadi yang disampaikan. Nanti kita sesi lagi lah, kita episode lagi khusus nanti kita mengulik terkait dengan penanganan pelanggaran bareng Pak Ketua. Mungkin itu Pak Ketua? Siap, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu atas partisipasinya, dan tentunya kami dari Bawaslu Purbalingga mengajak peran serta sahabat-sahabat Bawaslu semua untuk ikut berperan aktif sebagai pengawas partisipatif ya. Meskipun kita tahu semua pengawas partisipatif itu sifatnya lillahi ta'ala. Ya berarti kan ikhtiarnya Bawaslu harus selaras dengan niat dari masyarakat untuk menjaga kedaulatan ya Pak Ketua. Apalagi masyarakat kan kadang-kadang menginginkan lahirnya pemimpin yang jujur, yang amanah. Nah itu salah satu tugas terberat Bawaslu kan, istilah menjadi momok menghantui kita sebagai pengawas. Itu adalah, bahkan ada yang menyampaikan kutukan abadi untuk Bawaslu itu terkait politik uang. Nah, nanti kita bahas terkait dengan politik uang itu nanti akan sedikit nyerempet tuh terkait dengan penanganan pelanggaran Pak Ketua. Betul, siap. Kita agendakan satu sesi untuk kita membahas terkait dengan penanganan pelanggaran Pak Ketua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas di non tahapan ini. Kita bisa menunjukkan pada masyarakat bahwa Bawaslu selama
belum masuk tahapan lagi itu tetap masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Bukan, mohon maaf ya, tidak makan gaji butang. Mungkin closing statement dulu Pak Ketua. Iya. Terkait dengan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Intinya ketika belum masuk tahapan baik itu pemilu ataupun pemilihan, Bawaslu tetap ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Yang pertama yang jelas tadi terkait pengawasan netralitas ASN, yang kedua pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Itu yang ke eksternal ataupun di masyarakat. Untuk yang di dalam itu lebih banyak lagi. Mungkin kalau teman-teman ataupun sahabat-sahabat Bawaslu pengen tahu ya silahkan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk mengetahui apa sih tugasnya Bawaslu ketika tidak ada tahapan, apa cuman udut-udut ngopi-ngopi ya, itu biar tidak menimbulkan fitnah di antara kita ya. Silahkan sahabat-sahabat datang ke kantor Bawaslu Purbalingga sekaligus untuk silaturahim ataupun ya berbagi informasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mungkin itu ya sahabat Bawaslu, kita masih banyak agenda nih untuk maksudnya memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu, baik mungkin nanti kita juga bicara soal masalah dinamika pelaksanaan pilkada kemarin atau terkait dengan penanganan pelanggaran secara khusus. Nanti kan kita bisa memberikan informasi terkait dengan regulasi apa saja yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, atau nanti kita bisa menyampaikan dinamika pelaksanaan pilkada kemarin terutama dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 ataupun Pemilu 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menyampaikan atau membahas terkait dengan giat-giat apa saja sih selama non tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, ada kegiatan yang memang itu wajib dan harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Dari pengawasan, ada pengawasan netralitas ASN, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan yang internal ada kegiatan pengelolaan arsip dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan melalui pendidikan politik secara daring ataupun langsung. Oke, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan terima kasih atas perhatiannya ya Pak Ketua. Siap, dari sahabat-sahabat Bawaslu. Semoga sehat dan semangat semua. Salam awas Pak Ketua. Salam awas. Salam awas. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, kami dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas lagi Pak Ketua. Salam awas.